Istri jadi dalang pembunuhan petugas Hansip di Kuningan. Kasus kematian Iwan, 43, petugas Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kuningan, berhasil diungkap petugas kepolisian. Untuk dugaan korban meninggal itu akibat hantaman benda tumpul yang dilakukan pelaku dan berlangsung di rumah korban, kata Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian saat ditemui di Polres Kuningan, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Kapolres menjelaskan, terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Hansip itu lebih dari 1 orang. Untuk terduga pelaku terlibat, ada 4 orang. Mereka merupakan istri korban, 2 tetangga, serta 1 orang eksekutor yang hingga kini masih dalam pencairan alias DPO, kata Kapolres Willy Andrian. Keberhasilan mengungkap dugaan kasus pembunuhan, Kapolres mengatakan petugas kepolisian di lokasi kejadian mendapat banyak kecurigaan hingga akhirnya mengungkap misteri kematian korban yang tak wajar. Melihat dari lokasi kejadian atau di rumah korban, petugas kami mendapat kecurigaan bahwa korban hilang nyawa itu saat di lokasi kejadian atau di rumah korban, katanya. Mengenai keterangan bahwa korban yang ditemukan sudah tidak bernyawa di depan rumahnya, hal itu merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh istri dan sejumlah orang yang terlibat. Adanya keterangan-keterangan sebelumnya, bahwa korban meninggal dan ditemukan tergeletak di depan rumahnya, itu semua rangkaian kebohongan dan otak kejadian dugaan pembunuhan adalah istri korban sendiri, katanya. Sebelumnya diberitakan, meninggalnya Iwan, 36, anggota Hansip alias Linmas Desa Bakom, Kecamatan Dharma, mirip dengan kasus kemarin Vina Cirebon yang sedang viral hingga diungkap kembali oleh petugas kepolisian. Disebut mirip kasus Vina Cirebon, Iwan, 36, tewas dengan meninggalkan bekas luka di bagian muka hingga perubahan bentuk wajah pun terlihat alias membengkak dan membiru. Belum diketahui karena apa korban meninggal dunia. Awalnya, keluarga melihat korban tergeletak di depan rumah. Ia ditemukan oleh istrinya Yuyun, 35, dan juga ibu mertuanya. Tadi pagi sekitar jam 5 setelah subuh, ibu melihat sesosok tubuh, pas didekati ternyata Iwan. Nah, dari situ ibu mertua Iwan dan istri Iwan membawa Iwan ke dalam rumah, terus diselimuti tubuh Iwan. Saat dibolak-balik tubuh Iwan, kok gerak semua dan diketahui tidak bernyawa, kata Eng, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Keterangan lain terhimpun Tribun di lokasi kejadian, sekitar pukul 3.00 WIB dini hari tadi, terdengar suara motor menghampiri rumah korban. Namun hingga berita diturunkan belum ada keterangan dari kepolisian soal kejadian kematian Iwan. Diberitakan sebelumnya, anggota Hansip di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kuningan, yang diketahui bernama Iwan, 36, ditemukan sudah tidak bernyawa di depan rumahnya di Pasir Bunut, Desa Bakom. Menurut data yang terhimpun di lokasi kejadian, korban diketahui mengalami luka lebam di bagian muka. Ini membuat keluarga histeris hingga korban dibawa ke RSUD 45 Kuningan. Untuk kronologis, saya tidak tahu, kata Eng, 53, yang juga paman korban saat ditemui di lokasi kejadian perkara. Eng menyebut, kematian korban tentu sangat tidak wajar. Pasalnya, korban ditemukan kondisi memprihatinkan dan tidak bernyawa di depan rumahnya. Informasi sementara sih, saya terima korban ditemukan sudah tergeletak di depan rumah saat waktu subuh tadi. Kemudian awal diketahui itu sama ibu mertua korban, ujarnya.
Desa Bakong meninggal itu gimana sih, Dan? Ya, jadi kami telah dan sedang melakukan penyelidikan ya terhadap kasus di Kecamatan Dharma. Ya, telah ditemukan mayat laki-laki, ya, jenazah laki-laki, dan 1 kali 24 jam kita melakukan penyelidikan. Perkembangan sementara ya bahwa korban merupakan korban pembunuhan ya. Jadi kami sudah mengamankan 3 orang ya, termasuk istri korban ya, dan 2 lagi tersangka yang ikut dalam rangkaian peristiwa pembunuhan ini ya. Adapun peran masing-masing sedang kami dalamin dari ketiga orang ini ya. Dan untuk 1 orang masih dalam pengejaran anggota di lapangan ya. 1 orang ini merupakan eksekutor yang menghabisi atau menghilangkan nyawa korban ya. Untuk unsur pasal kami terapkan pasal 340, junto 338, ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Nah, awal ditemukan dan itu seperti apa sih? Untuk motif itu ada permasalahan keluarga ya antara korban dan istri dari korban. Awal ditemukan si korban sendiri sama Ya. warga atau gimana? Jadi awal ditemukan memang laporan dari warga ya ke Polsek, dan dari Satreskrim Polres Kuningan langsung melakukan rangkaian penyelidikan dan ditemukan peristiwa pembunuhan tersebut ya. Jam 7.30 pagi ya. Jadi kejadian ini jam 2 dini hari ya, kejadiannya di dalam rumah korban sendiri ya. Jadi Kondisi korban sendiri dan saat ditemukan seperti apa, Dan? ya, kondisi korban saat ditemukan sudah tidak bernyawa ya. Dan kami sudah melakukan otopsi. Hasil otopsi sudah keluar ya. Dapat kami sampaikan hilangnya nyawa korban itu akibat luka di bagian wajah atau muka, dan yang paling fatal di bagian kepala ya, trauma benda tumpul di tengkorak bagian kepala korban sehingga menghilangkan nyawanya korban. Awal ditemukan sama warga setempat atau sama si pelaku atau gimana? Ya, jadi awalnya itu berawal dari laporan keluarga korban ya pada penduduk setempat desa, dan desa melapor ke Polsek. Namun kami melakukan tindakan penyelidikan pendalaman terhadap pemeriksaan saksi-saksi korban, dan ditemukan fakta bahwa terjadi rangkaian peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh istri korban sendiri bersama 2 rekan korban lainnya, dan 1 masih kami kejar eksekutornya oleh Satreskrim Polres Kuningan. Anggota sedang bekerja di lapangan untuk merangkap pelaku yang masih DPO. Jadi korban dibunuh di rumahnya sendiri. Betul, korban dihilangkan nyawanya atau dibunuh di rumah sendiri. Berarti untuk keterlibatan ada berapa banyak? Untuk sementara yang sudah kami amankan 3 orang ya, dan 1 lagi masih pengejaran, dan ini masih bisa bertambah lagi ya. Sedang kami lakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi. Nanti otaknya sini sendiri. Ya, betul. Pak, Ya. untuk hasil ini kan udah dapat hasil otopsi Pak. Ya. Nah, jenazah sendiri gimana Pak sekarang posisinya? Jenazah sudah dikembalikan ke keluarga dan sudah disemayamkan ya, karena rangkaian otopsi sudah dilakukan oleh dokter forensik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan kembali. Baik. Terima kasih rekan-rekan.